Oke, baik teman-teman, luar biasa. Nah, ini hari yang keren sekali. Hahaha. Oke, sebentar lagi. Coba kita. Oke. Sekarang teman-teman, tolong bantu di chat menulis apabila bisa dengar saya dengan baik. Oke. Coba menulis di chat apabila bisa dengar saya dengan baik dan saya juga kelihatan gitu. Aman, bisa Pak? Ya, Mister. Ya, jelas-jelas. Nah, luar biasa. Oke, baik. Jadi, perkenalan, nama saya Grigori dan hari ini kita akan membahas bagaimana teman-teman bisa menjadi eksportir pabrik kami, sebenarnya pabrik kami, untuk coconut charcoal untuk shisha. Ya, bukan sekarang rahasia umum, sebenarnya semua tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling besar ekspor charcoal khusus untuk shisha. Nah, kami adalah salah satu pabrik yang memimpin ekspor dan saya sebagai perwakilan dari pabrik akan cerita ke teman-teman karena hampir semua teman-teman pernah hubungi kita dan mungkin belum dapatkan jawaban, mungkin belum dilayani karena terlalu banyak peserta. Jadi kita merencanakan untuk membuat suatu akademi, suatu webinar. Mungkin setiap minggu kita juga akan menyatakan webinarnya, di mana kita mengajarin bagaimana teman-teman bisa menjadi eksportir, bisa kerja sama dengan pabrik kita, mengerti mengenai harga, spesifikasi, dan lain-lainnya. Oke? Gimana teman-teman? Semangat? Bagus? Ayo! Webinar hari ini akan berlangsung selama sekitar 1 jam, maksimum 1 jam, dan pada akhir materi yang saya sampaikan, kita akan berbicara sesi tanya-jawab. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung to the point. Teman-teman, sebentar. Oke, baik. Baik. Nah, jadi topik hari ini menjadi eksportir coconut charcoal briquette untuk shisha dan hookah. Agenda hari ini perkenalan. Tujuan webinar ini apa? Kita bicara kenapa ekspor briquette itu untung, biar teman-teman juga mengerti. Kemudian saya share type dan spesifikasi produk. Penting mungkin teman-teman semua tunggu harganya berapa dan bagaimana cara kerja dengan pabrik, bagaimana teman-teman bisa menjadi reseller atau bisa bukan reseller, agen ya. Oke. Sekali lagi ini webinar interaktif. Tolong bantu sekali lagi. Nama saya perkenalan dulu. Nama saya Grigori Ryabtsov. Saya asli dari Rusia, tetapi sudah lama bekerja di Asia, termasuk di Indonesia. Di bagian ekspor, pengalaman saya itu 10 lebih tahun. Saya tidak cuma pernah ekspor charcoal, tetapi sebelumnya saya sangat banyak ekspor ban mobil, buah segar, termasuk mangostin dari Indonesia, ekspor minyak kelapa dan kelapa sawit juga. Jadi secara total saya pernah ekspor sekitar kurang lebih mungkin 5.000 kontainer secara keseluruhan. Jadi pengalaman saya cukup tinggi. Kedua teman-teman, memang saya asli dari Rusia dan bahasa Indonesia bukan bahasa asli saya. Jadi mohon bantu apabila ada kata-kata atau istilah yang saya bicara, teman-teman nggak ngerti, langsung menulis di chat karena saya monitor chat terus-menerus dan bisa langsung kita berkomunikasi. Jadi kita berinteraksi ya. Setuju teman-teman? Dan satu hal lagi, saya minta biar teman-teman semua berinteraksi ya. Tunggu nih Mister Aman. Oke. Oke, good. Kalau gitu kita lanjut mengenai pabrik charcoal. Pertama-tama tolong nonton video ini biar teman-teman punya gambar mengenai pabrik charcoal.
demikian video kita. Satu hal yang beberapa hal mengenai pabrik. Pertama, pabrik kami berlokasi di Jawa Tengah di Magelang. Ada yang tahu di mana Magelang, teman-teman? Atau mungkin bahkan ada orang dari Magelang yang menulis di chat? Semua diam-diam. Ini memang ketiduran atau gimana? Ayo, calon eksportir. Pernah? Ya, luar biasa Pak Aris. Ya, saya sudah pernah ke pabrik pertama. Nah, luar biasa Pak Muhammad sudah pernah ke pabrik kami. Di sana, Mister. Wow, oke, luar biasa. Ketemu Mas Wilson. Betul sekali, betul sekali. Sudah Pak, dekat Borobudur. Oke, Pak. Saya di perbatasan Yogyakarta. Wah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke, dekat yang di Borobudur pokoknya. Ya. Pak Wilson di sana, betul sekali, betul sekali. Oke, oke. Pak Wilson adalah atasan saya. Dari tempat sekitar 3 jam, Mister. Betul, betul. Bagus-bagus video. Ngelak, Mister, kalau diatur, ditaruh di Zoom. Oke, gak apa-apa. Kita langsung, mungkin video ngelak, tapi paling nggak bisa lihat. Produksi kita fokus dan produksi hanya coconut charcoal untuk shisha dan hookah. Sebenarnya shisha dan hookah itu hal sama ya, tahu shisha dan hookah. Kita tidak produksi, kita fokus satu hal saja. Kita tidak produksi barbecue, kita tidak produksi activated charcoal. Ini semua barang-barang lain, teman-teman. Kami memang dedicated, kami memang fokus di suatu industri dan kami memang sangat bagus di industri tersebut, yaitu khusus shisha untuk charcoal untuk shisha dan hookah dibuat dari coconut, dari kelapa, berikat kelapa. Kami sedang ekspor hampir ke semua negara, termasuk tujuan utama kami yang kami ekspor charcoal itu adalah Amerika Serikat, itu adalah Australia. Klien-klien kami misalnya di Australia salah satu pemimpin pasar di sana. Kami juga ekspor ke beberapa negara Arab, tentu saja ya, juga berminat besar di sana, dan juga ke Rusia. Nah, itu dia. Kami adalah eksportir lengkap, jadi semua dokumen, nanti kita bicara mengenai dokumen, saya secara keseluruhan aja sekarang cerita. Semua dokumen, semua informasi, semua ini lengkap, jadi kami bisa ekspor. Resmi, resmi dan lain-lainnya. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman, ayo saya ini sekilasnya cerita mengenai diri sendiri. Ayo teman-teman, sekarang tolong bantu menulis di chat, teman-teman itu dari kota mana dan apakah sudah pernah ekspor? Jika pernah ekspor, menulis pernah ekspor apa saja gitu. Saya pernah tinggal di Magelang. Ayo langsung di chat menulis Jakarta belum pernah ekspor. Oke, Solo, kota Pak Jokowi, wah luar biasa. Gresik mau coba mengekspor, luar biasa. Banjarnegara, wah luar biasa. Bandung, Jakarta, Magetan, Jawa Timur, Lampung, wah luar biasa. Cirebon, Magelang, oke. Surabaya, Bogor, Depok, Banjarnegara, Surabaya, Jambi, wow luar biasa, Sumatera, daerah luar biasa, Gorontalo, luar biasa Gorontalo. Kami banyak ambil juga raw material dari Gorontalo. Jogja, belum closing, oke. Mojokerto, oke, luar biasa. Oke, baik teman-teman. Nah, banyak sekali. Dan kalian sangat aktif. Saya suka hal itu teman-teman aktif. Jadi luar biasa bagus. Semakin kita aktif, semakin dapat hasilnya. Nah, saya melihat bahwa kebanyakan teman-teman belum pernah ekspor ya. Belum masih coba-coba belum closing, betul ya. Mungkin pernah belajar di kursus, mungkin belajar di mana di sana di sini, dan atau mungkin ada teman yang bilang, oh lagi ada teman dari teman yang lagi cari coconut charcoal, bisa bantu kan? Kayak gitu ya teman-teman. Terus habis itu ya YouTube ya baru belajar. Nah tiba-tiba teman-teman googling menemukan misalnya pabrik kita atau pabrik lain, hanya pabrik, tapi pabrik itu kok sombong banget ya semua. Jarang jawab ke apa kayak gitu, gak jelas-jelas gitu, marah-marah gitu. Pernah mengalami kan?
Pernah, nah, Pak. Pernah, ya banyak yang sombong. Pernah jatuh. Sering ketemu makler atau trade, betul. Nah, itu masalahnya bahwa kebanyakan pabrik itu tidak mau bekerja dengan pemula. Pemula karena ya banyak hal kenapa nggak mau kerja pemula. Oleh karena itu kita menyajikan media belajar ini di mana saya sendiri akan cerita mengenai produk, mengenai spesifikasi, mengenai semua hal-hal yang teman-teman memerlukan untuk bisa berbicara dengan klien selevelnya. Jadi klien tanya, you bisa jawab gitu, jujur gitu. Mengenai harga bagaimana? Karena harga itu ya kita di komoditas. Komoditi itu harga berubah-ubah terus. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita nego harga? Ya, semua kita membahas gitu ya. Oke, next. Jadi sekarang secara keseluruhan biar teman-teman mengerti. Karena misalnya tadi di chat dibilang untuk metalurgi apakah bisa enggak? Ada yang menulis bingung saya kok diri doang chat. Nah itu benar sekali. Pabrik kebanyakan nggak mau. Nah, makanya kita bikin media untuk belajar. Oke. Tadi yang tanya untuk permintaan untuk metalurgi charcoal, teman-teman sekali lagi biar tadi di chat menulis apakah cocok untuk metalurgi? Enggak, teman-teman. Produk kita cocok hanya saja untuk shisha. Ada yang belum tahu apa itu shisha. Nah, itu di gambar saya. Ada yang belum tahu apa itu shisha atau hookah, rokok shisha. Ada yang belum tahu, menulis di chat. Atau sudah semua tahu? Oke, semua diam. Tahu. Oke, tahu. Ada yang pernah merokok shisha? Belum tahu. Oke. Tahu, nggak pernah nyoba. Pernah nyoba, tahu sedikit. Oke, simpel sekali. Shisha itu adalah tahu Mister tapi nggak rokok, bukan perokok. Oke, teman-teman, untuk ekspor charcoal kita tidak perlu perokok. Saya juga tidak rokok, saya tidak minum, tapi saya bisa ekspor. Saya produksi dan ekspor sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, apa itu shisha? Sekali lagi, kita produksi khusus untuk shisha. Tidak cocok untuk metalurgi, tidak cocok untuk activated carbon, tidak cocok untuk barbecue. Oh ya, satu hal teman-teman, penting. Sebelum kita mulai, siapa sudah punya buku catatan sama pena? Ayo angkat, saya lihat di videonya. Nah, bagus. Siap. Harus catat, harus menulis karena jangan mengandalkan cuma kepala aja. Kepala botak pun seperti saya gak mungkin ingat semua. Dicatat, oke. Saya suka teman-teman semua sangat-sangat aktif. Oke, sip, lanjut. Jadi untuk shisha, nah di gambar saya itu adalah salah satu contoh alat shisha untuk rokok. Jadi orang misalnya shisha itu aslinya dari Arab, daerah Arab, dari sana, tapi sangat-sangat populer di seluruh negara. Sangat banyak. Bayangkan aja negara-negara yang sedikit sekali ada orang Arab pun rokok, orang bukan Arab pun merokok. Jadi jangan berpikir shisha itu cuma untuk merokok apa di Arab gitu. Enggak, seluruh dunia. Amerika Serikat, Kanada, Jermani beli banyak sekali. Italia, Prancis, Rusia, Australia. Bahkan di Indonesia malah rokok shisha lebih sedikit daripada negara-negara lain. Gitu. Nah, oke. Jadi kita produksi charcoalnya. Jadi bukan alat ini, bukan rokoknya, bukan tembakaunya, tetapi teman-teman perhatiin hanya bagian ini charcoalnya. Terus sekarang teman-teman bilang, kok kecil ya? Kok bisa ya? Apa memang masa kecil gitu? Apa itu memang bisa untuk? Bisa. Saya cerita semua. Nah, biasanya shisha itu bagi teman-teman yang belum tahu ya, teman-teman yang sudah ngerti, oke, dengerin dulu. Yang belum tahu. Jadi charcoal itu kok bisa berbentuk macam-macam. Saya cerita sebentar lagi. Taruh di atas cloud, ada macam-macam. Misalnya cloud ada yang standar seperti ini. Dan dipanasin. Jadi panasnya masuk ke dalam
Cup sini, di sini ada tembakau. Nah, jadi kita cuma produksi cube ini dalam bentuk berbeda-beda. Kita cuma perlu cube, ada macam-macam. Oke, di sini jelas ya teman-teman. Nah, di mana rokok? Rokok di kafe, di bar, di restoran, di hotel, di mana-mana. Rokok wanita, rokok lelaki. Adapun sekarang sebenarnya tren di Eropa, Rusia, Australia, itu tanpa tembakau. Jadi dengan tembakau tanpa nikotin. Jadi itu anak pun bisa rokok. Nggak ada yang hal-hal negatif di sana. Nah, itu perhatian. Oke, next. Sekarang bisa mengerti bahwa bukan untuk metalurgi, bukan untuk activated charcoal, bukan barbecue lain lagi teman-teman. Hanya untuk shisha. Nah, sekarang teman-teman bilang, kecil gitu itu gimana sih? Tapi bayangkan aja, Indonesia setiap bulan ekspor ratusan kontainer. Teman-teman, ayo menulis di chat, tahu kontainer itu berapa ton? Menulis, tahu nggak? 18 ton, 26 ton. Betul, betul Pak Muhammad. Wah, ya, bagus sekali. Nah, itu dia. Nah, 18 untuk 20 feet. Betul sekali. Ratusan kontainer. Ratusan ton per bulan. Kenapa? Karena shisha, charcoal ini itu adalah bahan yang terus-menerus. Orang habis rokok, apa yang terjadi? Terbakar, habis. Jadi harus isi lagi, harus isi lagi. Jadi sebenarnya, dan karena orang rokok itu terus-menerus, kondisi apapun ya orang ya santai-santai rokok gitu. Nah, bahan charcoal itu harus diisi terus, diisi terus, diisi terus karena sekali rokok habis, sekali rokok habis. Kayak bensin di mobil, kenapa kok Pertamina kaya raya? Karena bensin habis harus isi, kamu nggak bisa drive tanpa bensin. Ngerti gak? Sama saja adalah charcoal untuk shisha. You tidak bisa rokok shisha tanpa charcoal. Apakah ada yang bisa setir mobil tanpa bensin? Kecuali yang Tesla yang listrik. Pakai pedal ya. Nah, makanya setiap terus-terus dibutuhkan. Walaupun kelihatan kok kecil gitu. Dan tahu nggak, satu kafe yang ramai atau bar yang ramai, per bulan bisa habisin 10 ton. Shisha, wow, 10 ton. Iya, bar yang ya cukup, ya bukan besar-besar. Tapi bar yang ramai, misalnya di Dubai atau di Jerman atau di Amerika Serikat, di New York, di Houston, di Los Angeles, di Sydney, di Melbourne, itu per bulan 10 ton. Oke, yang kecil bisa 1-2 ton. Makanya untung sekali teman-teman. Makanya ini barang yang kelihatan tapi bisa. Nah, sekarang teman-teman. Kenapa kok Indonesia bisa supply ke semua negara? Termasuk misalnya negara di mana tumbuh kelapa. Misalnya Brazil. Teman-teman tahu Brazil? Di Brazil kan juga tumbuh kelapa. Kelapanya lebih banyak daripada di Indonesia. Tetapi berbeda, tanahnya berbeda. Indonesia sangat-sangat diberkati sama Tuhan. Dan tanahnya memproduksi kelapa yang membuat abunya itu sama zat-zat di situ tidak ada bau dan tidak ada ash hitam. Nah, sekarang teman-teman coba lihat. Kalau kita misalnya kita rokok. Ini kita introduksi produk. Ngerti ya? Introduksi produk. Misalnya, bayangkan aja ada sekelompok teman duduk rokok shisha di bar. Dan apa yang penting di shisha? Rasa. Rasa kan ada macam-macam rasa shisha, ada banyak macam rasa. Nah, charcoal itu sangat-sangat pengaruh rasa yang kita rokok. Kalau charcoal punya bau, misalnya bau kayu, ujung-ujung you bau kayu gitu rokok. Bayangkan aja pernah rokok bau kayu nggak? Aneh. Nah, itu dia. Makanya penting sekali supaya belum sampai sini. Charcoal ini pertama sekarang catat, tidak punya bau. Itu penting sekali. Nomor 1, tidak punya bau. Nah,
Tidak punya bau. Kalau punya bau, nah, bau apa saja? Kayu. Kalau kayu menggunakan, kenapa nggak pakai kayu? Kayu murah, banyak. Kayu bau. Kayu digunakan untuk barbeque karena di barbeque tidak terasa baunya. Tapi kalau kita rokok shisha, baunya terasa. Kok bisa? Nah, itu penting sekali. Itu nomor satu, dicatat. Nomor satu. Nomor dua, abu. Apa itu abu? Abu dari charcoal itu harus tipis. Kenapa? Karena secara visual, kan klien kita duduk rokok. Coba lihat. Benar gak? Mereka duduk rokok. Kalau abu hitam, kelihatan jelek, kok hitam, kotor gitu. Makanya kita selalu bikin abunya putih. Itu penting sekali. Dicatat buku. Tidak ada baut putih. Nah, ini dua hal utama. Nanti ada banyak lagi kita membahas. Tapi itu utamanya. Oke, di sini paham ya, paham. Nah, ini raw material seperti bukan raw material. Ini sebelum dibakar kelihatan kayak gitu. Banyak. Coba lihat. Di packing biasa dalam boxnya. Oke, next. Seperti teman-teman tadi sudah menulis, kalau kita ekspor kita pakai apa? Kita pakai kontainer. Ada dua tipe, sebenarnya ada banyak macam tipe kontainer. Tapi untuk charcoal menggunakan dua tipe kontainer, 20 feet sama 40 feet. Nah, sekarang catat. Pernah tahu ada orang menulis 40 HQ, HK, HQ. Pernah dengar nggak? Apa itu artinya? Bukan. Bukan HQ, high quality. Untuk kontainer itu high cube. Nah, betul sekali Pak Ronald. High cube, kontainer high cube itu khusus untuk 40 feet. Untuk 20 feet, high cube tidak ada. 20 feet selalu kecil gitu. Nah, ekspor charcoal selalu dilakukan dalam kontainer 20 feet atau 40 feet. Boleh high cube, boleh low cube. Sama saja tidak pengaruh. Volumenya dan beratnya sebenarnya. Lucu ya. Di 20 feet, teman-teman. Sekarang catat berapa ton masuk ke 20 feet. Tadi teman-teman ada yang banyak menjawab, 18 ton. Tapi ini hal pertama. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung bentuk sama packagingnya. Bisa dari 15 ton, kok bisa 15 ton doang? Sampai 20 ton. Catat, 15 sampai 20 ton. Ini penting sekali, teman-teman. Karena kalau buyer bilang, saya mau 20 ton, tapi full packaging. Tidak mungkin. Tidak muat di kontainernya. Jadi tergantung packaging. Semakin packagingnya lengkap, semakin packagingnya banyak tebal, banyak kardus-kardus, semakin sedikit tonnya masuk. Kemudian, misalnya kalau finger, nanti kita bicara bentuknya. Tapi finger tahu, bentuk finger, bukan cube tapi kayak jari gitu. Itu sebenarnya makan banyak tempat. Kelihatan gitu, tapi banyak tempat makan. Dan di 20 feet cuma bisa muat 15 ton atau 16 ton. Nah, makanya teman-teman, ketika kita berbicara dengan klien, kita tahu, orang bilang, saya mau finger. Berarti langsung, berarti di 20 feet saya maksimum bisa 16 ton gitu. Nah, umumnya memang kalau klien bilang, kalau klien di ukuran 20 ukuran cube itu sekitarnya 17 sampai 18 ton. Nah, itu dia teman-teman catat. Kalau di 40 feet itu sekitarnya 24 sampai 27 ton juga tergantung ukurannya sama packagingnya. Nah, ini dicatat dulu. Itu sangat-sangat penting, teman-teman. Sudah catat? Next. Tipe produk sekarang. Produk apa saja yang kita memiliki? Yang paling umum itu adalah cube. Ukuran macam-macam. Ada 20 mili, ada 20 mili, ada 21 mili, ada 22 mili, ada 25 mili, ada 26 mili, ada 27 mili, dan seterusnya. Sebenarnya umumnya itu 25 mili sama 22 mili. Tetapi tergantung negara. Jerman suka ukuran 26, 27 mili. Rusia suka ukuran 25 mili. Ukuran cube ya. Arab suka 22 mili dan lain-lainnya. Nah, betul. Ali Grisik, cube hexa finger. Betul sekali. Nah, ini namanya finger.
Kenapa namanya finger? Karena ya mirip finger. Semua punya jari toh. Finger itu apa? Jari. Mirip jari. Kayak gitu. Ukuran berapa? Bisa panjang 35 mili, bisa 50 mili, bisa macam-macam 48 mili ada juga. Lebarnya berapa? Macam-macam juga ada. 20 tergantung dari permintaan buyernya. Dan juga ada hexa. Hexa apa itu? Itu jadi kotaknya gitu. Saat ada 6 sisa. Nah, oke, dengan produknya mengerti ya. Bisa seperti sering ditanya gitu, teman-teman. Apakah ada yang dengan lubang di dalamnya? Pernah punya permintaan kayak gitu nggak, teman-teman? Lubang di dalamnya. Finger sama silinder sama kasir. Sama. Nah, itu lucunya. Kadang-kadang klien bilang finger. Kadang-kadang klien bilang silinder. Sama. Kita jadi harus pakai otaknya. Oh ya, sama. Masing-masing negara betul sekali tadi menulis. Punya spesifik. Misalnya Rusia hanya ambil cube. Australia lebih suka finger sama hexa. Itu. Nah, misalnya pernah ada nggak buyer yang minta ada lubang di dalamnya? Atau bentuknya pillow, bantal. Nah, tadi tanya. Kalau yang bentuk pillow gimana? Nah, itu berbeda, teman-teman. Perhatiin. Kadang-kadang buyer sendiri dia nggak ngerti. Dia pemula juga. Bayangkan aja. Itu pemula, ketemu sama pemula, pusing. Nah, pillow-nya bentuk pillow. Ya, ada. Tapi umumnya, teman-teman, pillow itu untuk barbecue. Pillow itu untuk barbecue. Dan kadang ketika orang juga tanya ada lubang atau enggak, umumnya ini juga untuk barbecue, teman-teman. Jadi berbeda. Sekali lagi, proses produksi itu berbeda, bahannya berbeda, materialnya berbeda, handlingnya berbeda semua. Kita fokus hanya di shisha. Oke. Next. Oke, paham, paham. Nah, sekarang spesifikasi. Ingat nggak? Tadi saya bilang, spesifikasi yang paling utama buat klien penting apa? Buat klien penting apa? Dari charcoal? Ayo menulis di chat. Tidak bau, betul sekali. Tidak ada bau. Itu utamanya. Tidak ada baunya. Kalau ada baunya, kedua apa? Itu warna. Warna terang. Nah, sekarang mengenai warna terang. Nah, sekarang kita ayo bicara mengenai angka. Apa angkanya? Spesifikasi. Karena oke, ada bau itu oke, tetapi ada spesifikasi bagaimana kita tahu hash-nya itu seberapa. Hash itu tidak tahu hash ya. Nah, kalau di pabrik kami produksi hash 2,2 sampai 2,5%. Itu termasuk namanya premium, sangat bagus, sangat bagus. Ada juga namanya super premium, itu di bawah 2%. Juga ada kayak gitu. Dan ada yang barang murahan itu di atas 3%. Jadi dicatat 2,2 sampai 2,5% itu premium, di bawah 2% hash itu super premium, di atas 3% atau itu murahan apa standar atau gimana ya namanya gitu. Nah, apa itu? Apa artinya hash 2,2%? Ini adalah tebalnya dari hash-nya. Tebal. Seberapa hash-nya itu tebal. Seberapa banyak hash ada di kargo. Karena ini hal yang kita bisa mengukur. Karena misalnya untuk baunya, ya paling ada bau atau enggak ada bau, kadang-kadang susah mengerti. Untuk warnanya juga kita susah. Hash-nya terang atau enggak terang, susah mengerti. Tapi kurang lebih terang. Apa yang klien selalu diukur? Harus ada angkanya, harus ada. Nah, angkanya itu hash, berapa persen hash. Itu paling penting. Kalau klien teman-teman tanya, oh saya mau hash 2,2 sampai 2,5, oke baik. Dia ngerti, itu buyer yang bagus. Tapi kalau teman-teman, buyer bilang, oh saya nggak tahu hash-nya, tahu. Oh berarti itu pemula, ngerti ya? Jadi kita juga harus definisi. Apakah buyer kita itu buyer profesional, dia ngerti barangnya, atau dia seperti you, pemula juga nggak ngerti barangnya.
Oke, ke USA bukan super premium. Nah, teman-teman, seperti ini, apa super premium, non super premium, semua ini sangat-sangat relevan namanya super premium. Ada pabrik yang bilang 2,2 itu sudah super premium. Ada pabrik bilang yang non super premium. Jadi di sini kita harus bicara angka. Jangan kita secara umum bisa bilang oh itu premium atau super premium. Tapi kita selalu harus bilang angka. Angkanya berapa? Di sini kita bisa bandingkan. Jadi jangan kita bicara cuma oh premium atau super premium. Klien saya minta super premium. Padahal untuk lainnya super premium dalam arti klien itu 2,5 H-nya atau 3%. Kadang-kadang dari negara Arab itu klien bilang saya mau super premium, super putih. H-nya berapa? Tunjukin H-nya di atas 3%, dia bilang ya mau. Dia itu super premium, padahal itu barang ini standar gitu. Ngerti nggak? Jadi selalu kita bicara angka. Di internal kita ya, internal kita teman-teman. Di pabrik sama agent-agentnya. Berapa angkanya berapa? 2,2, 2,5 gitu. Next, warna ash. Ada sekarang memang dari dulu banyak sekali orang minta yang super white. Tetapi akhir-akhir ini 1-2 tahun ini kebanyakan sudah bukan super white tapi natural white. Apa artinya natural white? Warna putih yang alami. Jadi tanpa menggunakan bahan pemutih. Ini penting sekali. Semua negara kayak Amerika yang maju, Amerika, Jerman, Rusia, Australia, semua minta natural ash. Natural ash itu apa? Ya agak putih, agak kuning, agak tapi terang gitu, warna terang gitu ya. Oke, next. Test drop. Test drop itu juga sangat penting. Apa artinya test drop? Test drop itu ketika kita ambil charcoal dan lemparin ke bawah, ke lantai. Jatuh apakah pecah atau tidak. Nah, kenapa penting teman-teman? Coba mengerti. Sekarang lihat aja. Ada dua wanita, rokok shisha. Tiba-tiba ada angin, satu charcoalnya jatuh ke meja. Apa yang terjadi? Kalau charcoal jatuh ke meja terus pecah kecil-kecilan, kemungkinan besar pakaian mereka kena, nanti bolong. Mereka komplain. Ngerti nggak? Jadi nggak boleh charcoal itu kalau jatuh langsung pecah nggak boleh. Ngerti ya? Kenapa? Ya membahayakan pengunjung, nanti pengunjung yang komplain. Pengunjung komplain ke bar komplain ke supplier komplain ke you. Makanya nggak boleh test dropnya langsung pecah. Biasanya test dropnya itu jatuh dari level bahu, tapi ya juga saya tinggi. Kalau dari bahu saya ya ketinggian. Rendah ya. Jatuh 2-3 kali nggak boleh pecah. Nah, tapi juga kadang-kadang ada pabrik curang. Itu jatuhnya kemana? Ke lantai beton atau kemana? Oh ya teman-teman, satu kali lagi teman, perhatian. Sekarang Zoom kita mau habis. Jadi setelah Zoom habis, tolong bantu masuk dengan link